Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia 71 tahun lalu, ada 7 putra terbaik bangsa tercatat sebagai Presiden Republik Indonesia. 2 diantaranya yaitu Soekarno dan Soeharto, menjabat presiden terlama. Namun keduanya memiliki gaya politik dan strategi bertolak belakang membangun Indonesia. Soekarno menempatkan politik sebagai panglima, sebaliknya Soeharto mendudukan ekonomi sebagai soko guru pembangunan. Ruangan berukuran 2,5 meter kali 1,5 meter di penjara Bancoi, Bandung, Jawa Barat merupakan saksi bisu penahanan Soekarno di tahun 1929. Namun, justru dari ruang sempit itu lahir pledoi Soekarno yang sangat terkenal di dunia berjudul Indonesia Menggugat. Begitu monumentalnya penjara Bancoi menggugah Presiden Joko Widodo untuk melakukan napak tilas dan melihat langsung ke lokasi. Jokowi ditemani Megawati Soekarno Putri dan sejumlah undangan lain usai menetapkan hari lahir Pancasila 1 Juni di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat. Perjuangan kemerdekaan Indonesia diraih melalui pengorbanan jiwa dan harta oleh para perintis kemerdekaan dari Sabang hingga Merauke, baik melalui jalur diplomasi maupun bersenjata, termasuk Soekarno. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901 saat fajar menyingsing, sehingga dijuluki Putra Sang Fajar. Alumnus Sekolah Tinggi Teknik Bandung itu begitu gigih berjuang untuk Indonesia merdeka, meski resikonya Bung Karno harus menjalani pengasingan ke sejumlah pulau di seantero Nusantara. Pada minggu pertama Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Nagasaki, dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Seminggu kemudian, tentara Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Momentum emas itu dipergunakan para pemimpin bangsa menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dwi Tunggal Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sebagai konseptor ulung, Soekarno ingin menepis stigma negatif negara bekas jajahan. Ia mengedepankan politik sebagai panglima. Hasilnya, baru 10 tahun merdeka, Indonesia sudah mampu menggelar konferensi Asia Afrika yang menjadi inspirasi lahirnya negara baru di Asia dan Afrika. Soekarno juga berani mengecam kolonialisme Barat di sidang PBB. Masa itu, nama Indonesia begitu berwibawa dan Soekarno menjadi tokoh yang sangat diperhitungkan dunia, dikagumi kawan dan lawan. Di dalam negeri, Soekarno juga menata wajah Jakarta agar setara kota maju di dunia dengan beragam proyek pembangunan monumental. Di antaranya membangun Monas, Gelanggang Olahraga Senayan, Hotel Indonesia, dan Patung Dirgantara. Semua bangunan itu bukan hanya mengejar prestisius, tapi syarat simbol persatuan dan harmonisasi keberagaman, seperti tampak pada Masjid Istiqlal, karya Frederick Silaban, arsitek non-muslim, dan juga simbolisasi Jembatan Semanggi. Namun, di tengah gemerlapnya nama Indonesia di dunia internasional, dari segi ekonomi Indonesia terseok-seok dan mengalami kebangkrutan ekonomi. Meletusnya gerakan 30 September membuat kedudukan Soekarno semakin tersudut. Puncaknya penolakan pidato Nawaksara Soekarno oleh MPRS membuatnya harus turun dari tampuk kekuasaan digantikan Soeharto. Berbeda dengan presiden pendahulunya, Soeharto lebih berkonsentrasi pada pembangunan ekonomi. Semua kebijakan pembangunan dirangkum dalam kerangka besar pembangunan berkala 5 tahun atau pelita. Kestabilan politik dan keamanan menjadi fokus utama, berimplikasi pada terbelenggu dan dikebirinya demokrasi dan hak politik rakyat di masa Orde Baru. Tapi di sisi lain, Soeharto mampu menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada beras sehingga mendapat penghargaan dari Badan Pangan Dunia PBB tahun 1985 dan 2013. Cukup beralasan jika Soeharto mendapat julukan Bapak Pembangunan Indonesia. Soeharto mempunyai 8 jalur pemerataan, Bung Karno mempunyai Trisakti. Soekarno memerintah 21 tahun
sedangkan Soeharto lebih dari 30 tahun. Keduanya juga memiliki gaya politik dan strategi bertolak belakang dalam membangun Indonesia. Namun tidak dipungkiri, keduanya memiliki jasa besar mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia di masa datang.